Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamilia Zaratulia dengan NIM akhir 097 dari kelas 6C klinis psikologi Islam. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang manfaat memaafkan dalam sudut pandang psikologi. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian merasa sulit memaafkan seseorang ketika kalian dikatai sesuatu atau tindakan seseorang itu menyakiti hati kalian? Nah, kadang rasa sakit ini bertahan sangat lama. Lalu dalam psikologi, memaafkan itu bukan berarti melupakan kesalahan orang lain. Tetapi maafkan itu adalah proses melepaskan beban emosional agar diri kita bisa hidup lebih tenang. Nah, kali ini pembahasan tentang memaafkan akan berdasarkan dari hasil penelitian ilmiah dan jurnal yang sudah saya dapatkan. Oke, kita mulai dari apa itu memaafkan. Nah, menurut psikologi, pemaafan atau forgiveness adalah proses mengurangi rasa marah, dendam, dan keinginan untuk membalas. Nah, memaafkan itu tidak berarti membenarkan tindakan buruk. Memaafkan juga bukan berarti melupakan rasa sakit. Dalam jurnal pertama yang saya ambil, yaitu berjudul Memaafkan Bukan Melupakan. Nah, dalam jurnal itu dijelaskan bahwa banyak remaja yang salah memahami konsep memaafkan. Mereka menganggap memaafkan itu berarti berpura-pura tidak terluka. Nah, padahal pemaafan justru membantu seseorang memproses emosi negatif dengan lebih sehat. Lalu, apa sih dampak tidak memaafkan? Nah, ketika seseorang menyimpan dendam, tubuh dan pikiran mereka akan tetap berada dalam kondisi yang stres, yaitu kondisi yang buruk, kondisi negatif untuk tubuh kita, sehingga tidak bisa beraktivitas secara normal. Nah, psikologi menjelaskan bahwa kemarahan yang dipendam bisa meningkatkan kecemasan, overthinking, atau bahkan sampai depresi. Kemudian dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa konflik emosional pada remaja dapat menyebabkan tekanan psikologis dan hubungan sosial yang buruk. Namun setelah diberikan psikoedukasi tentang pemaafan, peserta mengalami peningkatan kesadaran emosional dan empati. Nah, dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa memaafkan dapat membantu pemulihan emosional. Nah, penelitian dari hasil jurnal juga menunjukkan besarnya manfaat dari memaafkan. Nah, dari jurnal yang kedua, judulnya adalah Kajian 5 Nikaya, The Power of Forgiveness. Dijelaskan bahwa memaafkan dalam pandangan Buddha merupakan sikap sadar untuk tidak terjebak dalam kebencian. Nah, 5 Nikaya ini berdasarkan nilai-nilai atau konsep dari agama Buddha yang bisa dimanfaatkan. Nah, dalam konsep ini pun pemaafan dipandang sebagai kekuatan batin yang membantu seseorang mencapai ketenangan dan kebijaksanaan. Jurnal ini menjelaskan bahwa kebencian yang terus dipelihara justru akan memperpanjang penderitaan batin. Seperti dalam awal tadi, itu menyebabkan tubuh kita selalu dalam kondisi stres, di mana kita akan terganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian, kenapa sih memaafkan itu bisa menenangkan pikiran? Nah, dari sudut pandang psikologi positif, memaafkan membantu mengurangi rumination. Rumination adalah kebiasaan mengulang-ulang rasa sakit dalam pikiran. Nah, ketika seseorang mulai memaafkan, mereka akan merasakan beberapa hal. Yang pertama, emosi menjadi lebih stabil, sehingga aktivitas pun berjalan dengan baik. Kemudian hubungan sosial membaik dan stres perlahan menurun. Kemudian bagaimana sih cara belajar memaafkan? Memaafkan ini bukan proses yang instan. Jadi memaafkan pun membutuhkan waktu. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk bisa memaafkan.
Yang pertama adalah akui rasa sakit yang dirasakan. Jadi jangan langsung menepisnya. Rasa sakit itu juga valid. Jadi akui saja rasa sakit yang kita rasakan. Kemudian jangan memendam emosi sendirian. Mungkin bisa diceritakan kepada orang terdekat atau orang yang paling dipercaya. Jadi emosi negatif itu tidak menumpuk di diri kita sendiri. Kemudian coba memahami situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Jika mengalami sesuatu yang negatif dari orang lain atau apapun, coba untuk mencari sisi positif dari kejadian tersebut. Jadi agar tidak berlarut-larut dari musibah itu. Kemudian fokus pada ketenangan diri sendiri. Jadi fokus untuk kepentingan diri sendiri juga. Jadi fokus saja untuk menenangkan diri. Kemudian jika diperlukan bisa konsultasi dengan psikolog atau profesional. Nah, kemudian dalam jurnal yang pertama menjelaskan pendekatan empati dan diskusi emosional membantu peserta dalam penelitian tersebut terbuka memahami luka batin mereka. Nah, ini dengan melakukan semacam journaling sehingga perasaan mereka itu tercurahkan. Nah, dari penelitian tersebut bisa dilihat bahwa journaling atau menulis itu bisa meredakan atau membantu dalam pemulihan emosional ini, membantu dalam pemaafan juga. Nah, jadi dari hal tersebut, dari penelitian tersebut, memaafkan itu terlihat kalau maafkan itu bukan tanda kelemahan. Justru memaafkan itu membantu seseorang menjadi lebih sehat secara mental dan emosional. Jadi memaafkan ini menunjang kesehatan mental kita. Memaafkan itu memang tidak selalu mudah, tetapi ketika kita belajar melepaskan kebencian, kita sedang mempelajari kesempatan pada diri sendiri untuk hidup lebih damai. Jadi jangan memendam perasaan negatif terus. Cobalah untuk memaafkan agar demi diri kita sendiri. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya.